Wa Ta'ala. Pada hari ini Ganggu TV Bapak dari kantor pada Desa Temiang Sari terkait permasalahan putusan dari pengadilan Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Pada itu diceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ada acara agenda yaitu terkait dengan yang dilaksanakannya konstateri atau pencocokan perkara perdata eksekusi nomor 1/PDT X 2023 PN IDM DO titik nomor 25 PDT G 2017 PN Indramayu. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dalam acara ini diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Guru Desa Temiang Sari, yang saya hormati dari pengadilan Mahkamah Agung atau pengadilan, yang saya hormati Bapak Kapolsek Roya, yang saya hormati Bapak Danramil, yang saya hormati tim dari tim Polres Indramayu, dan yang saya hormati advokat atau pengacara yang hadir dalam acara ini, dan yang saya hormati para hadirin semuanya yang hadir dalam acara ini. Terima kasih atas kedatangannya, bahwa pada hari ini kami pemerintah Desa Temiang Sari akan melaksanakan terkait dengan akan dilaksanakannya konstateri atau pencocokan perkara perdata eksekusi yang sudah kami sebutkan tadi. Terima kasih. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Guru Desa Temiang Sari. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Saudara Desa Temiang Sari yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Diawali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Puspika Kecamatan Roya, Bapak Polsek, Pak Camat yang diwakili, yang saya hormati juga dari Pengadilan Negeri Indramayu, Bapak Polres Indramayu, Pak Danramil, pengacara, bapak-bapak, ibu-ibu dari BPN yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di aula kantor Polres Desa Temiang Sari, yaitu terkait tentang masalah penetapan putusan dari Pengadilan Negeri Indramayu nomor 25 PTG 2017 PN Idem. Ya. Mudah-mudahan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, perkumpulan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya yang dia berkiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Guru Desa Temiang Sari mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu di aula kantor Polres Desa Temiang Sari ini. Kenapa perkumpulan kita di aula kantor Polres Desa Temiang Sari ini terkait tentang masalah hukum perdata terkait pertanahan, dan itu kami
Di sini kedatangan dari Panitra ya, dari awal sampai akhir mudah-mudahan tidak ada halangan sekecil apapun. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf juga yang saya hormati rekan-rekan media, lupa ya, rekan-rekan media alhamdulillah hadir, dari Kampung TV pun juga hadir ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyaksikan terkait dengan masalah permasalahan dari keputusan Perstek yang nomor sekian yang tadi saya bacakan, nomor 25 PDTG 2017 Pengadilan Negeri Indramayu ya Bu ya. Maka dari itu kami sebagai kubu di sini terkait tentang masalah putusan yang sudah terbit ya dari Pengadilan Negeri Indramayu ini terkait tentang masalah pertanahan yang ada di sana. Sampai saja Pak, dari kami nanti dari Panitra pun juga akan menjelaskan terkait masalah putusan ya Pak ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu. Dan yang sambutan yang berikutnya dari Pengadilan Negeri Indramayu kepada Bapak, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pugu Dini Angsari, Pak Polsek, Bapak Polsek Toraya, pada kami Pak Camat atau yang mewakili dari Pak KPO ya, Polres Indramayu, kuasa pemohon eksekusi, kuasa termohon eksekusi, teman media ya, Bapak Ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran dalam rangka constant sharing perkara perdata nomor 01 garis miring PDT titik cons titik X garis miring 2023 garis miring PNIDM junto nomor 25 garis miring PDT titik G 2017 garis miring PNIDM junto nomor 5 PDT garis miring PDT titik PLB garis miring 2017 PNIDM. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Pak Sigit mohon untuk membacakan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strip X dari 2023 dari PN.IDM Junto nomor 25 dari PDT.G dari 2017 dari PN.IDM Junto nomor 25 dari PDT.LW dari 2017 dari PN.IDM. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B surat permohonan tanggal 29 Mei 2023 dari Saudara Rio A. Sopakua SA dan kawan-kawan advokat dan persoalan hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2022 selaku kuasa dari Saudara Rusli Wahyudi penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon eksekusi dan telah terdaftar di Kementerian Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B pada tanggal 15 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B melaksanakan kuasa dari atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu perkara nomor 25 garing PDT.G garing 2017 garing PN.IDM tanggal 3 Oktober 2017 junto nomor 25 garing PDT.LW garing 2020 garing PN.IDM tanggal 23 Juli 2018. Tanah peninggalan almarhum Sukma Wijaya bin Sumitra 11,75 hektar yang terletak dalam sebar di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Kroya, dahulu termasuk wilayah Desa Tinggiang, sekarang wilayah Desa Sari, tercatat dalam buku C 2876 dengan batas-batas utara wilayah Desa Tinggiang, timur sungai, selatan hutan atau tanah negara, barat hutan atau tanah negara. Membaca pula penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 12 Januari 2023 nomor 1 garing PDT.X garing 2023 garing PN.IDM tentang perintah pemanggilan para termohon eksekusi untuk dilakukan teguran agar dalam tempo selama-lamanya 8 hari setelah dilakukan teguran mau secara sukarela melaksanakan memenuhi isi putusan nomor 64 garing PDT.G garing 2021 garing PN.IDM kepada pemohon eksekusi. Berita acara teguran tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 29 Maret 2023 di mana para termohon eksekusi tidak hadir walaupun telah
dipanggil secara patut, maka pelaksanaan teguran dianggap telah selesai karena termohon eksekusi tidak menggunakan haknya. Menimbang bahwa para termohon eksekusi sampai saat ini tidak menunjukkan itikat baiknya untuk menyerahkan objek eksekusi kepada pemohon eksekusi, maka untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi dalam perkara dimaksud perlu kiranya terlebih dahulu dilaksanakan pencocokan tentang batas, luas serta kondisi terhadap harta milik termohon eksekusi sesuai dengan surat permohonan kuasa pemohon eksekusi tanggal 29 Mei 2023. Menimbang bahwa oleh karena objek perkara tersebut cukup luas, sebelum dilaksanakan kosatir perlu diadakan rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu serta pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Indramayu. Menimbang bahwa setelah kami meneliti serta mempelajari dengan seksama permohonan kosatir yang diajukan oleh kuasa pemohon eksekusi tersebut telah didukung dengan bukti yang kuat serta cukup beralasan berdasarkan hukum dan guna mempermudah pelaksanaan eksekusi sehingga permohonan kosatir tersebut dapat diterima dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dimana kepada pemohon memperhatikan pasal 208 RBG serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan kosatir oleh kuasa pemohon eksekusi tersebut di atas. 2. Memerintahkan kepada panitia pengadilan negeri Indramayu atau jika ia berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah untuk terkait 2 orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam pasal 197 HIR guna melaksanakan suatu terhadap anak peninggalan almarhum Sukmawijaya bin Suni seluas 75 hektar yang terletak dan tersebar di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Koyak, dahulu termasuk wilayah desa Temiang. Sekarang wilayah desa Temiang Sari tercatat dalam buku C 2876 dengan batas-batas utara wilayah desa Temiang, timur Sungai, selatan Bintang atau Tanegara, barat Bintang atau Tanegara. 3. Menetapkan pula biaya yang timbul dalam penetapan ini. Demikian ditetapkan di Indramayu pada tanggal 30 Oktober 2023. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B Rugito Sultomo SHMH ditandatangani. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Pengadilan Negeri Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim yang saya hormati Pak U Temiang Sari, yang saya hormati Korong Pincam, Pak Dan Ramil saat ini hadir langsung, Pak Camat yang diwakili DPP, saya hormati juga dari Pengadilan Negeri, saya hormati rekan-rekan kuasa hukum baik yang dari pihaknya Pak Rusdi ataupun dari Ibu Fatimah Jahro, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang hadir dalam kegiatan ini. Kami dari Polsek Kroya dan Ramil dan KMP mengharapkan kegiatan konseling ini berjalan aman, sukses tanpa ekses. Artinya saya yakin Pak U juga sudah memberikan pengertian kepada masyarakatnya terkait dengan konseling ini. Jadi harapan kami sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama warga Desa Temiang Sari, kegiatan ini harapan kami berjalan dengan aman. Dan tentu juga ini bukan harapan kami, harapan kita semua. Artinya dengan kegiatan ini tidak ada ekses di belakangnya, Pak. Masalah kegiatan selanjutnya ini masih jauh, Pak. Jangan berharap pikiran yang negatif, karena ini proses ini bukan sekarang aja, tapi masih jauh. Masalah itu siapa yang jadi pemilik sebenarnya kita tidak tahu, apakah dari Pak Rusli atau Pak Abu Fatimah Jahro. Ya, jadi harapan kami dari Polsek sekali lagi situasi dalam keadaan aman dan bersih. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kuasa dari pemohon ingin menyampaikan sebetulnya dilakukan konstatring ini untuk mempertegas saja apakah benar ini tanahnya Pak Rusli atau tidak. Itu saja. Yang penting dari kami sesuai prosedur. Mungkin dari sesi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Guru, yang terhormat kepada Bapak dari Pengadilan,
yang terhormat kepada Bapak Kapolsek, Bapak KPO dari Polres Indramayu, yang terhormat rekan media, dan yang terhormat bapak-bapak yang ada di sini. Kami selaku kuasa hukum dari Bu Siti Fatimah tentunya akan menyampaikan, karena dengan adanya konstateri ini saya sangat mendukung agar supaya terpecahkan dan terjawab. Dengan adanya perkara nomor 25 PDT ke 2017 PNI, di sini saya akan menyampaikan bahwa sebelum ada Temyang Sari itu adalah desa induk desa Temyang. Desa Temyang dimekar menjadi Temyang Sari pada tahun 1984. Cuman yang saya pelajari di dalam putusan perkara nomor 25 PDTG 2017 ini yang menjadi saksi yang memberikan keterangan itu adalah Pak Kuradiwan, Pak Temyang. Sedangkan Pak Kuradiwan menjabat itu dari tahun 1998, berakhir masa jabatan Pak Kuradiwan itu 2008. Itu menjabat di Temyang Sari, dan di Temyang Sari pun ada Pak Haji Mukul yang menjadi objek tanah sengketa. Itu bukan di wilayah Temyang, akan tetapi di Temyang Sari. Oke. Ya. Nah, terus mohon maaf ya Pak ya. Dan ada yang perlu saya sampaikan. Artinya, Ibu Siti Fatimah meninggal tanggal 20 Agustus tahun 87. Ini putusannya 2017. Dan akan tetapi setelah saya buka dan saya pelajari bahwa alamat Ibu Siti Fatimah itu nomor rumahnya 153 dengan Kelurahan Rawa Barat, akan tetapi pada alamat yang sebenarnya itu nomor 21 Kelurahan Patoboga. Dan ini ada ahli warisnya. Bahkan pada waktu muncul persidangan ini tidak pernah ahli waris itu mendapat panggilan dari pengadilan negeri. Yang saya tambah lagi, halaman 16, menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat bersama penggugat dan pada saat itu bertemu dengan kepala desa Temyang Sari atas nama Herudin. Dan saat itu majelis hakim menanyakan perihal bukti P3 dan P8 terkhusus nomor buku pendaftaran C2876, dan saat itu kepala desa membenarkan bahwa tanah tersebut sesuai dan benar ada di desa Temyang Sari. Ini keterangan dari Pak Herudin. Ya. Oke, siap. Nah, yang dikatakan oleh Pak Rusli, sebelah utara berbatasan desa Temyang, sebelah timur itu sungai, sebelah barat itu tanah hutan tanah negara, sebelah selatan itu tanah hutan tanah negara. Makanya Pak, mari kita bersama-sama datang untuk turun ke lokasi. Apakah kita menemukan tanah hutan ataupun tanah negara? Dengan adanya konstateri saya sangat mendukung Pak, sangat mendukung. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kuasa menghargai satu keputusan Perstek dan kayaknya sudah ikhlas. Adapun yang saya perlu sampaikan, memang di dalam proses peradilan tidak ada pelanggaran perbuatan, itu sudah lewat. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada Pak Guru, artinya sebagai yang mempunyai wilayah di desa Temyang Sari, kalau betul ini tanah dimenangkan oleh Rusli, silakan tunjukkan di mana tanah. Bukan gitu ya, fair gitu ya. Kalau betul ini tanahnya yang dimenangkan oleh saudara Rusli, biarkan saudara Rusli dengan tim kuasa hukumnya untuk menunjukkan tanahnya di mana. Saya pengen tahu. Itu saja. Jadi pada Pak Kuwu, tolong Pak Kuwu tidak memberikan petunjuk, karena di dalam buku C itu adalah tertera adalah keluarga ahli waris Fatimah. Jadi mohon dikasih hormat Pak Kuwu untuk tidak melibatkan diri. Silakan sebagai pemenang putusan Perstek ini, yaitu kuasa hukumnya, untuk menunjukkan tanahnya Pak Rusli itu di mana. Terima kasih. Mohon maaf, ini Pak Manitra, Pak Bukti, sebelum ini karena pertanyaan Bang Kamto ini kami sebagai pemerintah desa untuk membuktikan kami pemerintah desa Pak, mohon maaf, sesuai dengan apa pedoman kami terkait masalah pertanian yaitu desa dengan peta rinci.
Coba buka Pak Bendahara supaya jelas. Tadi dikatakan putusan Pak Rusli ini tanahnya, sedangkan di sini Pak ada wilayah Desa Temia, ya, untuk utara, timur sungai, hutan tanah negara dan hutan tanah negara. Ini, nah makanya tanahnya di mana ini Pak? Makanya kan seperti itu. Nanti kita tanya supaya tahu real ini nggak ada permainan apa-apa Pak, supaya pemerintah desa untuk membuka bukti yang senyata-nyatanya, ya, bukti fakta untuk membuka bahwa Sedo 876 itu kepemilikan siapa. Silakan Pak Bendahara. Terima kasih untuk membacakan. Baik, Pak. Sesuai dengan data pemerintah desa Tembiang Sari, bahwa pemerintah desa Tembiang Sari mempunyai data, yaitu buku letter C. Buku letter C. Di dalamnya bahwa buku letter C itu menjelaskan ada salah satu atau banyak di sini atas nama Siti Fatimah Puljahro, yaitu C286. Adapun jumlahnya lumayan, belum saya jumlah, tapi di sini sudah ada datanya. Ya, silakan Pak. Dan di samping itu, data terbaru dari daftar himpunan ketetapan objek pajak dari DHKP juga ada, dan juga komplit dengan peta rincinya. Salah satunya ada di, sebentar saya ambil dulu, dalam himpunan ketetapan objek pajak DHKP Desa Tembiang Sari, salah satunya adalah tanah Siti Fatimah Puljahro C2876 itu ada di objek pajak, itu ada di blok 26 sebagian. Ini sudah saya lingkari dan sudah saya pilih termasuk bidangnya. Dan yang kedua yaitu berada di blok 27. Ini sudah saya ini, dan mungkin masing-masingnya sudah ada perbedaannya. Dan yang ketiga berada di blok 36. Di sini juga mungkin termasuk bidang dan luasnya. Data ini adalah sumber dari data himpunan ketetapan objek pajak yang sudah diverifikasi atau sudah pelaksanaan pengukuran di lapangan. Jadi tidak ada sebidang tanah pun yang terlewat, karena di sini semua sudah komplit. Dan yang kedua termasuk ada juga peta rincinya. Di sini sudah ada peta rinci, di sini komplit, sudah ada. Kalau dibuka juga lebar. Siap. Tidak ada. Saya tidak membaca di buku letter C desa ini. Siap. Siap. Ya, silakan Pak. Itu. Ya, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan data, sumber data dari Desa Tembiang Sari yang bisa saya tunjukkan. Ya baik, terima kasih. Pak, gini Pak, nanti ada payung hukumnya, ada wadahnya Pak. Kita hanya mencocokkan tanah dulu Pak. Apa yang jadi putusan pengadilan Pak. Kalau saling berdebat nanti, iya, udah kita langsung lapangan aja, kita cari sebenarnya apa yang jadi putusan pengadilan di sana.
fair diperlihatkan. Ya, mana kita punya surat kuasa mana ada di Kartu pengacaranya di mobil merah. di mobil. Nah, foto ya. Saya tanya, saya tadi sudah berbaik. Saya diam. Iya, ini kan saya menjelaskan Pak, kan apa sebelah utara kan Ada di mobil. katanya kan Tinggal di saya Jakarta. batas dan sepenuhnya, makanya yang kita Apa sama antar mas punya dulu. Pokoknya kita baik-baik aja. Saya maunya baik-baik aja. Jangan saling. Ini saya malah seneng Pak, adanya konsep sharing, saya kan satu juga udah nyampein, saya malah seneng. Kita baik-baik. Ya intinya gini, kita cooling down aja. Iya, Kan kita hanya menunjukkan batas Iya, jangan saling inilah. kita nggak ini mohon maaf ya, kita begini di lapangan, besok kami bermitra, kita ketemu lagi ya kan, karena pengacara kan ya itu, kita kan enaknya juga hanya baik-baik menjalankan lagi ya. tugas Emang kalau ke masing-masing. sana balik lagi sana Ya. Batas maksudnya gini maksud kami, kita jangan pakai tadi batas antara jadi ini masih desa desa yang hari tapi batas yang tapi perbatasannya masih berapa? Kan sebelah utara berdasarkan dengan kami. Utara Pak. Ya utara. Jadi ini utaranya di sini masih. Udah kita aja. Gini aja, Mas Yanto maaf nih. Kita aja kan biar Bapak ini menunjukkan utaranya di mana, di sini utara supaya ini utara. Kita patokannya dari pemohon nih. Ya, nanti kenyataan di lapangannya kan kita tuangin dalam acara. Iya. Iya. Perbatasannya ini kan ke timur, nah sekarang timur. Karena yuk. Ayo balik lagi. Lagi ya. Timur ke sana langsung. Oh iya. Siap. Iya, yang sebelah kan. Katanya lurus dari yang tadi. Dia lurus yang tadi nunjukin Orang-orang yang punya tanah ini gitu. Ya udah biarin aja Bu. Iya, maksudnya jangan sampai menjadi salah. Takutnya jadi ribut loh ya. Karena apa? Masyarakat yang punya pasti ada nih di sini memantau. Ada Pak. Iya, karena AJB-nya ada di saya. Saya udah kumpulin semua. Jadi jangan sampai membuat image baru yang akan membuat keributan. Jadi yang kita tunjukkan, tolong tunjukkan yang aktual gitu. Jangan sampai tanah milik warga diklaim bahwa ini batas yang dikatakan. Karena saya punya alat buktinya. Saya ngomong karena punya alat buktinya ya. Saya nggak mau terjadi keributan karena ini desa saya. Ini desa saya. Saya nggak mau masyarakat saya menjadi ribut. Nanti kan begini, biar ditunjukkan. Nanti temuannya bagaimana? Nanti dituang ada mana? Iya. Saya suka prinsipnya yang penting hari ini kita konsentrasi. Iya, benar. Hasilnya bagaimana silakan nanti pengadilan dan penganalisa. Iya, maksud saya jangan sampai kita udah ngobrol gini. Intinya menurut menurut analisa bahwa di sini titik lokasi. Tetapi kita tidak memutuskan bahwa ini sudah titik lokasi ya. Saya nggak mau terjadi keributan. Iya. Karena terus terang Pak, saya udah punya data-data di sini. Karena saya udah paham nih, oh ini titik-titiknya. Jadi saya sudah ngambil AJB masyarakat yang mempunyai tanah di sini. Jangan sampai masyarakat itu terpancing, ada yang memprovokator, ribut, nanti kita yang repot gitu. Dan saya nggak mau itu terjadi karena ini desa saya. Iya. Ya. Udah kita ke sungai dulu. Ya, oke, baik. Apa 3 orang itu kan? Maksud saya dari sekretaris sampean lah kirim ke sini, dia bisa menjelaskan ke ke Pak Bekti, ke PN-nya bahwa oh tanah ini milik ini. Oh iya. Oke, ya. Enggak, mereka mau denger iya maksudnya. Tapi nggak apa-apa. Karena data ada di sini. Di batas timur ya. Batas timur. Ini batas timur ya. Selatan. Sekarang ini timur. Kita ke selatan berarti. Ya. Sama barat nanti. Selatan jauh juga ya. Baru sini saya baru lihat. Batasnya ini ya, yang ini ya. Berarti ini tanah masyarakat ya. Iya, tanah masyarakat bukan ini lagi. Selatan bukan tidak jadi ini. Iya. Oh, selatan. Ini selatan. Ini sini. Berapa tanah masyarakat berarti? Bukan hutan, bukan tanah negara. Iya, bukan emang. AJB-nya juga ada. Iya, cuma kita nanti ke desa. Iya. Ya. Lebih
lengkapnya memang ada di duka. Cuman kalau saya kemarin saya minta memang ke pemilik tanah untuk AJB-nya kan sebagai alat bukti kita nih bahwa yang diputuskan kemarin nggak sesuai nih karena sebelah ini, sebelah ini. Udah jelas. Ya. Berarti kita ke barat ya, muter ke sana, muter jalan ke sana. Ya. Udah. Koordinatnya udah terekam. baru balik lagi ya. Kalau saya ke lokasi, ya, kalau rumahnya itu kurang lebih kan ada 100 meter. Ya. Ada Pak. Ya Bu, ada Bu ya 100. Lebih Pak. Lebih ya? Iya. Rata-rata udah permanen semua. Iya. Rata-rata sudah rumah permanen. Dulu katanya hutan, ya tanah negara. Hah? Kenapa? Iya, ada patoknya. Mau ke Pertamina ya? Kita aja. Acara dari pengadilan agama Bu, saya sampaikan ada lagi. Jadi terima kasih. Jadi kami beritahukan pada rekan-rekan wartawan semua, pada media bahwa kami karena saya adalah sarjana dan ini rekan saya dan kami tim ada berempat, Pak Tamim, Mas Yanto dan Mas Gatot Subrio. Ini kami tim dari kuasa hukum dari ahli waris, dari ahli waris Siti Fatimah, di mana kami di sini hadir mencocokkan ya atas kasus ini karena dari pihak Pak Rusli atau rival kami yang mengatakan mengklaim bahwa tanah yang mereka kuasai adalah tanah milik Pak Rusli yang dibeli dari Sumanjaya. Tetapi klien kami mempunyai semua alat bukti terkait tanah-tanah yang diklaim oleh Pak Rusli atau rival dari sebelah kami itu semuanya tanah-tanah milik ahli waris, yaitu ahli waris dari Ibu Siti Fatimah. Bisa dijelaskan Bu, ada beberapa bidang tanah Bu yang diklaim punya ahli waris ini. Sejauh ini kalau terkait dengan letter C dan peta udara ada sekitar 46 hektar. Di beberapa titik Bu. Jadi dari timur, dari mulai timur, barat, utara, selatan ada beberapa titik dan memang tidak menjadi satu-satu bagian, tetapi di peta udara maupun persil dinyatakan bahwa itu adalah tanah dari Siti Fatimah. Terus berdasarkan tadi Bu, hasil penelitian tanah dengan pihak Pak Rusli sendiri, apa Bu hasilnya Bu? Seperti apa? Jadi tadi kita sudah saksikan bahwa seperti putusan pengadilan di sisi barat, timur, selatan maupun utara itu tidak sesuai ya. Yang dikatakan bahwa seperti di sebelah utara berbatasan dengan hutan, tetapi kenyataan di lapangan itu adalah milik tanah warga. Dan untuk itu kami datang lagi ke balai desa ini untuk meng-cross check kembali apakah benar nih hasil dari yang kita konstatasi di lapangan tadi sesuai atau tidak. Seperti itu. Terus langkah selanjutnya Bu, setelah ini apa yang dilakukan Bu dari tim kuasa ahli waris? Yang jelas kami tim kuasa dari ahli waris akan menunggu berita acara atau BA dari pengadilan seperti apa. Adapun nanti upaya perlawanan hukum selanjutnya pasti kami akan melakukan upaya hukum selanjutnya. Oke, Bu. Silakan melewati TV. Penjelasan dari Malaysia sendiri terkait dengan persoalan pertikaian ini gimana nih Pak? Oke, kalau nama Pak, nama saya bisa
pertama dari Ibu Siti Fatmawati Zahra ya, pemilik tanah yang tercatat di Desa Sari sesuai dengan PCC 2875. Kemudian kalau ditanyakan, dia pertanyaannya masa kotor kering gimana dia? Ya, kita sebagai ahli waris kita tahu bahwa sebelas tanah yang dimiliki oleh almarhum nenek kami, yang kemudian juga dari pihak Rusli sebagai kawan kami mungkin tanah-tanah tersebut, tapi bukan, tak ada beberapa yang bagian tanah kami, tapi juga sebagian besar adalah di luar tanah kami. Intinya semua dari pihak sana itu menurut kami adalah salah, karena batas batasnya juga salah, kemudian juga luasnya salah, dan yang terpenting adalah bahwa tidak pernah tercatat atas nama Sukma Wijaya di Desa Sari ini yang mana Pak Rusli mengklaim bahwa dia membeli melalui Sukma Wijaya. Untuk ini sih Pak, maaf untuk Anda sendiri, apakah punya pegangan surat atau bagaimana Pak? Kita semua punya pegangan surat, semua kita surat letter C, bilik, SPP, juga SPP juga sudah kami selesaikan, kebayar, kemudian juga ada tahu darah, dan juga termasuk kita bisa. Untuk ahli waris sendiri Pak, hari ini yang hadir ada berapa orang Pak? 4 orang. Itu semuanya 7, apa ada anaknya juga? 7, itu. Bukan anak Ibu Siti Fatmawati Zahra, ada 1 dari 4 saudara, dan 1 ini tidak bisa hadir. Jadi kami yang hadir ini semua adalah cucu-cucunya dari Ibu Siti Fatmawati Zahra. Ada anak masih. Sikap dan tindak lanjutnya Pak, dari ahli waris. Bagaimana? Sikap dan tindak lanjutnya. Ya jelas seperti yang disampaikan kuasa hukum tadi bahwa kita menunggu berita acara ya, berita acara. Setelah kita lihat hasil berita acara, ya kita akan menunjukkan lagi tindakan apa yang akan kita jalankan selanjutnya. Terkait tentang masalah pertanahan yang ada di sekitar Sari, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Sabda berkangku TV dimanapun berada, mudah-mudahan selalu kita masyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.